Saya bilang, gua salah ngomong barusan. Aduh, iya bingung. Salah ngomong. Saya beneran ngerasain sorga di dunia. Beneran ngerasain sorga dan jawabannya sorga di dunia ada di mana? Di keluarga. Ini dari tadi kita jadi bahas kehidupan ya, dan menarik banget ya. Yang pasti nanti tips bisnis pasti kita bahas juga, lengkap pokoknya. Kita bongkar nih. Nah sekarang Coach Yohanes sendiri, ibaratnya sebenarnya dalam hidupnya Coach Yohanes sendiri ya, udah dari bisnis yang dari baby dibangun sampai besar, dari family juga yang tadi sempat ya adalah lika-likunya. Hubungan dengan Tuhan. Nah sekarang kalau dibilang priority Coach Yohanes di saat ini tuh atau mungkin selama ini tuh apa sih dalam di hidup? Kehidupan ya, di sekolah kehidupan ini gitu ya. Jadi gini Tin, saya mau cerita, saya itu kalau hampir setiap malam itu kumpulin anak-anak saya di kamar, kita doa keluarga saya nyebutnya. Hampir setiap malam. Ada bolong-bolongnya tapi kita usahain selalu itu gitu. Sampai sekarang. Walaupun semakin teenager mereka makin susah ya. Karena ada urusan ini, tapi kita usahakan. Nah, ini ceritanya adalah sebelum anak saya yang ketiga lahir. Jadi waktu anak saya masih SMP dan SD. Jadi waktu itu saya udah siapin diri, pokoknya malam ini saya lagi mau vaksin anak saya. Ya, karena saya nggak mau ceritanya kayak Johnny the Kway-Teow Man. Nanti cari deh video itu Titin ya. Johnny the Kway-Teow Man viral tuh. Di Facebook waktu itu pada zamannya viral sampai 10 juta views. Iya, gila. Iya. Ada 2 pos sih, 6,5 juta sama 3,5 juta gitu. Di YouTube masih sekian puluh ribu kayaknya ya. Nah, Johnny the Kway-Teow Man. Jadi saya mau vaksin anak-anak saya selagi saya bisa. Supaya mereka kebal waktu di sekolah kehidupan nyata nanti. Jadi waktu itu malam itu, sebelum doa atau sesudah doa, saya bilang ke mereka. Jadi nak, malam ini Dedi mau bagiin sesuatu yang sangat penting, yaitu prioritas hidup keluarga kita. Lalu saya bilang, mereka dengerin, siapin. Lalu saya bilang begini, jadi ada istri saya, lalu 2 anak saya gitu ya, cowok dua-duanya. Nah ingat baik-baik, apapun yang terjadi, family is number 1. Saya bilang gitu. Semuanya liatin gitu ya. Saya udah pakai bassnya tepat, treble-nya tepat, jadi saya yakin masuk dia udah, family is number 1. Keluarga nomor 1. Jadi saya bilang bahwa apapun yang terjadi, kita nih berempat, kita yang harus paling pegangan tangan. Karena kita adalah orang-orang yang paling penting di antara berempat ini. Ya ada opa-oma itu extended family, ada orang-orang lain di dunia. Tapi family is number 1. Saya udah berasa keren banget Tin, waktu saya bilang family is number 1. Lalu anak saya yang SD bilang begini, Dad, kalau family is number 1, Tuhan nomor berapa ya? Saya bilang, gua salah ngomong barusan. Aduh, iya bingung. Salah ngomong. Kalau saya revisi misalnya bilang, oh ya sorry ya Dedi salah ya nak ya. Jadi begini, Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2. Tadi katanya paling penting keluarga. Aduh bingung gitu kan ya. Dan gak keren kan. Itu kan penting, momen penting tuh gitu kan. Tapi Tuhan kasih hikmat malam itu. Saya bilang begini, nak tetap family is number 1. God, Tuhan, itu gak ada nomor nak. God is everything. Jadi Tuhan itu ada di setiap bidang sekolah kehidupan kita, dan kita itu benar-benar harus mengandalkan Tuhan karena Tuhan itu everything gitu. Lebih gede dari nomor 1. Karena coba aja, saya tahun lalu Tuhan kasih hikmat ya, taruh di pikiran saya, iya benar ya, everything tuh lebih besar dari nomor 1 loh. Contoh, pembalap Formula One, dia menang, dia nomor 1. Dia dielulukan dunia, masuk berita, menang hadiahnya segala macam. Iya, oke. Nomor 1 kan? Tapi mana yang lebih besar dan lebih gokil, lebih keren lah, bukan lebih gokil, lebih keren. Yang punya formulanya, Formula One itu, yang punya sirkuitnya, yang punya klubnya, yang punya country itu, yang punya dunia di mana country itu ada, bahkan yang punya alam semesta ini, gitu kan? Berarti kan God is everything. Jadi saya bilang, nah tetap family is number 1, God is everything. Jadi ingat ya, kamu harus hidup mengandalkan Tuhan. Saya berasa keren banget tuh, masih keren waktu itu. Anak saya yang SMP nanya, Dad, ini kan prioritas tentang hidup ya Dad? Iya, kan Dedi kan bisnis. Iya, Dedi bisnis. Bisnis prioritas keberapa Dad? Dalam hati saya pertanyaannya susah-susah nih ya. Coba kalau saya jawabnya gini, family is number 1. God is everything. Business is number 2. Kan dia bisa nanya, kok loncat ya Dad gitu. Oh terus saya ubah, business is number 3. Berarti Tuhan nomor 2 dong. Panjang dan lebar jadi gitu kan.
Saya jawab karena saya percaya Tuhan yang taruh di hati saya malam itu. Saya bilang ini, nak, tetap ya nak, family is number one. Apapun yang terjadi, kita fokusnya pegangan tangan di family ini. God is everything. Business is fun. Kenapa bisnis? Bisnis is fun. Bisnis bukan number 3, tapi bisnis is fun. Tuhan bukan nomor 2, Tuhan is everything. Kenapa bisnis is fun, Tin? Gimana nggak fun? Bisnis Gratio ini profitable, iya. Autopilot bisa autopilot. Saya nggak punya klien coaching, saya bisa jalan-jalan, tapi bisnis terus jalan sendiri tanpa harus ada saya. Ya kan? Ya jalan-jalannya nggak lama sih, ke Eropa 5 minggu gitu. 5 minggu, Tin. Ya kan? Iya, banyak. Balik lagi sini, terus balik lagi ke ke Australia sekian minggu bisa, balik lagi terus kemana gitu bisa. Dan bersyukur banget. Gimana nggak fun? Lebih fun lagi, bukan cuma autopilot. Justru yang tadi saya cerita itu, Tin, bahwa Gratio itu bisa berdampak sampai keluarga-keluarga yang lain. Jadi betapa funnya karena bisa berdampak sampai ke seluruh keluarga-keluarga yang datang ke Gratio ini. Itu. Dan sampai sekarang itu pegangan saya. Family is number one, God is everything, business is fun. By the way, dari tadi ngomong waktu saya bilang family is number one, bukan berarti I am a good family man juga. Karena ya saya yang ngomong bukan malaikat basically. Jadi saya basically kalau ditanya daftar dosanya mah banyak. Ya, I mean, been there, done that. Nggak semuanya sih, tapi mungkin hampir semuanya udah pernah saya coba lah. Dulu ya, oke. Tapi ya Tuhan baik. Jadi intinya makanya saya di depan ribuan orang atau ratusan orang saya berani bilang, Tin. Saya bilang bahwa saya tuh hidupnya bener-bener ngerasain suasana sorga di dunia. Saya ngerasain sorga di dunia. Jangan salah nangkep nih yang nonton ya. Bukan Coach Yohanes G. Pauli bilang, saya ngerasain sorga dunia. Bukan, tuh lain. Tuh ada di daerah tertentu itu saudara dunia gitu ya. Enggak, ini saya beneran ngerasain sorga di dunia. Beneran ngerasain sorga dan jawabannya sorga di dunia ada di mana? Di keluargamu. Bukan di keluarga orang lain. Di keluarga kita. Makanya saya diingetin itu, iya, family is number one. Ya kan, binder dan that, aduh ya Tuhan, mohon ampun. Udah, family is number one. Gitu. Dan hidup ngerasain sorga di dunia. Terus doa saya lagi berjuang sekarang untuk bisa masuk sorga yang kekal. Dan yang ketiga doa saya adalah, Tuhan, pakai hidup saya kalau Engkau berkenan supaya bisa semakin berdampak ke makin banyak keluarga, biar mereka bisa ngerasain sorga di dunia. Dan kalau Engkau berkenan ya bisa masuk surga kekal, gitu kan? Itu tuh. Keren ya.